Di pesisir selatan Jawa Barat, tersembunyi sebuah surga kecil. Sebuah kawasan yang menyimpan kekayaan alam luar biasa, dari rimbunnya flora hingga keunikan fauna yang eksotis. Di sini, kehidupan berjalan dalam harmoni, di mana flora dan fauna saling menopang untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang rapuh namun juga indah. Awalnya, kawasan ini dihuni oleh para nelayan dari suku Sunda. Gelombang laut yang tenang menjadi alasan utama mengapa banyak pendatang memilih Pangandaran sebagai tempat tinggal. Laut yang ramah memudahkan mereka mencari ikan dan menjadikannya rumah yang ideal. Seiring waktu, semakin banyak pendatang yang menetap, hingga akhirnya terbentuklah sebuah pemukiman yang kini kita kenal sebagai Pangandaran. Nama Pangandaran berasal dari dua kata dalam bahasa Sunda, yaitu pangan yang berarti makanan dan daran yang berarti pendatang. Jadi, Pangandaran memiliki makna sebagai sumber makanan bagi para pendatang. Para sesepuh di masa lalu kemudian memberi nama kawasan ini Desa Pananjung. Nama tersebut berasal dari sebuah tanjung. Di kawasan ini memiliki banyak tempat keramat. Dalam bahasa Sunda, Pananjung berarti paling subur atau paling makmur. Sebuah harapan bagi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sini. Di kawasan ini, terdapat sebuah daratan yang menjorok ke laut, yang kini dikenal sebagai Cagar Alam Pananjung. Tanjung ini menjadi pelindung alami yang menghalangi gelombang besar mencapai pantai. Terletak di ujung timur pantai Pangandaran, Cagar Alam Pananjung adalah perpaduan keindahan pantai, hutan lebat, dan ekosistem laut yang kaya, menjadikannya lanskap alam yang memukau. Ya, Balai Besar KSDA Jawa Barat yang wilayahnya terdiri dari Provinsi Jawa Barat dan Banten mengelola kawasan suaka alam, beberapa cagar alam. Salah satu cagar alam itu adalah cagar alam Pananjung Pangandaran yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Pangandaran. Cagar alam Pananjung Pangandaran ini memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati, baik flora ataupun fauna. Di antaranya dapat saya jelaskan terdiri dari 249 jenis pohon, 71 perdu, 65 liana, kemudian 73 semak. Di antara kekayaan flora yang ada di cagar alam Pangandaran itu ada beberapa jenis anggrek, dan salah satu yang ikonik itu adalah bunga Rafflesia Padma yang ada di cagar alam Pangandaran. Selain kekayaan flora, di cagar alam Pananjung Pangandaran juga terdapat kekayaan fauna. Yang boleh saya sampaikan, di sini ada tercatat ada 30 jenis, mohon maaf, mamalia, kemudian juga 4 jenis amfibi, kemudian 78 jenis aves, 8 jenis reptil. Nah, kesemuanya itu keanekaragaman hayati yang saya sebutkan tadi itu hidup secara sinergi, ya, hidup berdampingan secara harmonis dan menjadi bagian dari kekayaan hayati yang hidup di cagar alam Pananjung Pangandaran, dan tentunya ini merupakan tanggung jawab kita untuk menjaga dan melestarikan. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa di salah satu lokasi di cagar alam Pangandaran ini, namanya Site Blok Cikamal, terdapat juga salah satu habitat yang pernah ada di cagar alam Pangandaran ini adalah banteng, atau lebih dikenal dengan Bos javanicus. Nah, untuk karakteristik dari bantengnya itu sendiri, untuk jantan dapat saya sampaikan, untuk ciri-ciri tubuhnya itu berwarna gelap dengan tanduk yang khas melengkung tajam ke atas. Kemudian juga untuk banteng betinanya
Warnanya memang agak berbeda mencolok, agak kecoklatan, tapi tetap masih memiliki tanduk. Jadi saya kira itu ciri-ciri fisik yang bisa dikenali oleh masyarakat secara luas tentang banteng Jawa ataupun Bos javanicus. Banteng Jawa pernah hidup bebas di hutan-hutan pegunungan, sabana, hingga pesisir. Mereka memainkan peran penting dalam ekosistem dengan menyebarkan biji tumbuhan melalui kawanannya. Dalam budaya Jawa, banteng seringkali dilambangkan sebagai simbol kekuatan dan keteguhan dalam mitologi lokal. Cikamal punya sejarah panjang terkait dengan banteng Jawa ini. Meskipun pada awalnya Cikamal diidentifikasi sebagai tempat peladangan penduduk setempat. Kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda, pada saat itu residennya adalah J. Eijkman. Pada tahun 1922, kondisi ini coba dirubah dengan memasukkan 1 ekor banteng jantan dan 3 ekor sapi Bali pada tahun 1922. Kemudian kondisi ini berlanjut pada tahun 1934 oleh pemerintah Hindia Belanda juga, dilepaskan kembali kurang lebih 60 sampai dengan 80 ekor banteng di Pangandaran yang saat itu status kawasannya sebagai hutan buru pada pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1979 saat itu direktoratnya Pelestarian dan Perlindungan Alam, seksi PPA PKS Jawa Barat melakukan kegiatan inventarisasi banteng di Blok Cikamal ini. Dan hasil inventarisasi itu tercatat ada kurang lebih 90 ekor banteng Jawa di Blok Cikamal. Kemudian prosesnya berlanjut pada tahun 1982. Ini merupakan titik balik dan sejarah penting di banteng Jawa di Pangandaran, karena pada tahun itu sekira bulan Mei 1982 terjadi musibah. Meletusnya Gunung Galunggung yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yang mengeluarkan abu vulkanik sampai dengan di Blok Cikamal ini, Kabupaten Pangandaran ini. Ekses dari meletusnya Gunung Galunggung ini adalah mengeluarkan abu vulkanik yang menutupi hampir sebagian besar vegetasi yang ada di Blok Cikamal ini. Lamanya kurang lebih 9 bulan, sehingga hampir vegetasi yang ada di Cikamal ini, sumber pakan dari banteng tersebut tertutup abu vulkanik dan mati. Dengan demikian efek dari matinya ini adalah sumber pakan dari banteng ini berkurang. Kemudian pada tahun 2023 melakukan kegiatan juga, kami menemukan tulang belulang diduga penghuni terakhir banteng ataupun sapi Bali yang ada di Blok Cikamal. Namun, cerita tentang banteng Jawa dan kehidupan liar di cagar alam Pananjung belum berakhir. Masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Bagaimana kita bisa menjaga kekayaan ekosistem ini? Apakah upaya pelestarian sudah cukup untuk melindungi satwa-satwa lain yang tinggal di sini? Bagaimana menurut Anda? Apa langkah terbaik yang bisa diambil untuk menjaga keindahan dan kelestarian cagar alam Pananjung? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan mari kita bersama-sama merawat warisan alam yang luar biasa ini.